Kok belum terrecord ya? Sudah apa belum? Oke, sudah ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertemuan elektronika analog teori di sini ya, kita akan mulai dengan komponen pasif dan komponen aktif. Nanti mungkin juga akan didukung di praktikum. Jadi ada satu praktikum untuk mendukung teori elektronika analog. Oke. Nah, sebenarnya mungkin kalian juga sudah banyak ketemu ini di fisika dasar atau bahkan di SMA ya. Kalau misalnya SMA-nya ada yang school-nya atau mungkin ada materi tambahannya terkait elektronika, ini juga tidak asing lagi. Jadi di sini pada dasarnya elektronika analog ini adalah dasar yang nantinya akan digunakan juga di elektronika digital. Jadi nanti memang penggunaannya elektronika analog ini sudah mulai beralih ke digital. Jadi sekarang kan sudah banyak ya, misalnya seperti Arduino atau mungkin embedded system dan lainnya, itu semua komponennya diatur menggunakan komponen digital. Tapi tetap kita butuh basic dari elektronika analog. Kita harus tahu komponennya apa saja, bagaimana cara pengukurannya, itu dasarnya. Nanti untuk merangkai rangkaian analog tetap dibutuhkan meskipun nanti tuningnya atau mungkin pengaturan di dalamnya membutuhkan sistem digital. Jadi bisa combine gitu ya. Tapi tidak mungkin semuanya dilakukan di satu digital atau software computing coding tanpa adanya perangkat elektronika analog. Ya, jadi makanya kita harus tahu dulu komponen apa saja yang ada di elektronika analog. Yang pertama komponen aktif, yang kedua komponen pasif. Jadi secara globalnya dibagi menjadi dua ini. Komponen aktif itu adalah komponen yang membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Jadi dia tidak akan bisa bekerja atau tidak bisa diukur tanpa ada arus listrik di situ atau disambungkan dengan baterai atau mungkin dari tegangan jatuh daya dari listrik. Contohnya seperti transistor atau op-amp. Ya, nanti contohnya ada di belakang. Kemudian kalau untuk komponen pasif, ini komponen yang tidak membutuhkan arus listrik. Jadi istilahnya kalau misalnya kita ukur di situ dia akan tetap bekerja tanpa pun harus dialiri. Misalnya contohnya resistor, kapasitor atau induktor. Resistor ini mungkin kalau misalnya kalian belum pernah tahu bentuknya nanti seperti ini kurang lebih. Nah, resistor ini kalau kita ukur menggunakan ohmmeter atau menggunakan multimeter, dia tetap bisa kita ambil nilainya tanpa harus mengaliri arusnya. Kalau misalnya kita mau ukur transistor, kita harus tahu dulu arusnya berapa yang mengalir, baru di situ bisa kita hitung cara kerjanya atau berapa nilainya gitu ya. Nah ini bedanya kalau aktif sama pasif. Kalau aktif dia butuh arus, kalau pasif dia tidak butuh arus untuk bekerja. Nah yang paling sering di sini untuk komponen pasif, resistor, kapasitor, atau induktor. Nah nanti resistor bentuknya umumnya seperti ini. Bentuknya ada gelang-gelang warnanya dan simbolnya seperti ini. Bisa jadi kayak rumput ini atau bentuknya kotak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menggunakan simulator, bisa jadi bentuknya kayak gini atau yang kayak gini. Nah kalau realnya, resistor pun sebenarnya macam-macam, tapi paling umum ditemui adalah yang seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya kita praktikum, kita bisa lihat langsung, kita bisa lihat pegang langsung gitu ya, tapi karena ini nanti praktikum masih online, jadi saya nanti gunakan simulator. Jadi yang simulatornya yang benar-benar bisa menunjukkan tuh kemarin saya pilihnya adalah Tinkercad. Jadi nanti kalian bisa lihat realnya bentuknya 3D meskipun nggak harus pegang gitu ya. Jadi resistor ini sendiri fungsinya adalah untuk membatasi. Jadi resistor ini adalah hambatan atau resistansi yang fungsinya membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Fungsinya bisa macam-macam, bisa sebagai pembagi tegangan ya, atau juga sebagai pengaman. Jadi kalau misalnya kita punya suatu device, ini apalagi kalau misalnya kita bicaranya terkait medical device gitu ya, yang harus sangat aman ke pasien, juga tidak boleh ada arus bocor dan seterusnya. Nah ini salah satu rangkaian yang kita butuhkan adalah resistor untuk membatasi arus yang keluar itu tidak boleh lebih dari yang seharusnya. Karena kalau lebih dari yang seharusnya pasti device yang setelahnya pasti rusak atau mungkin kebakar gitu ya. Jadi di sini resistor fungsinya sebagai pengaman.
atau juga bisa pembagi tegangan untuk menghasilkan nilai tegangan atau arus tertentu. Maksudnya ini pembagi tegangan misalnya kalau kita mungkin yang paling real kasusnya kayak kita ini ya, apa namanya, di listrik di rumah itu kan sebenarnya di paralel ya. Mungkin kalian bisa kenalnya pembagi tegangan itu intinya adalah seri dan paralel. Ini juga mungkin di SMA sudah atau di fisika dasar sudah. Jadi tegangannya dibagi. Jadi arusnya tidak langsung semua dilewatkan gitu secara seri. Ini bisa jadi dipecah gitu. Jadi kita bisa tahu atau misalnya kita pengennya 5 volt nih, tapi yang keluar tinggi. Jadi kita bagi di situ arusnya biar yang masuk ke situ benar-benar 5 volt. Itu kita bisa pakai resistor gitu ya. Karena dia sebagai hambatan atau resistansi tentunya dia bersifat resistif atau menghambat dan umumnya ini terbuat dari karbon. Jadi kalau komponen elektronika analog ini semuanya kita bergantung pada jenis bahan gitu ya, karena kan bentuknya ada realnya. Jadi dia terdiri dari bahan-bahan alami seperti karbon atau mungkin nanti ada yang film, ada lagi berdasarkan jenis-jenis yang lain. Dan ini fungsinya bisa juga digunakan untuk menghambat atau resistor. Satuannya di sini adalah ohm karena memang penemunya nama belakangnya ohm atau omega gini ya simbolnya. Dan alat ukurnya adalah ohmmeter. Tapi nanti ohmmeter ini bisa juga kita lihat menggunakan multimeter ya. Kalau multimeter kan dia multi pengukuran, jadi ada ohmmeter, ada voltmeter, ada arus juga. Oke. Sebentar. Oke. Nah, sifat umum resistor di sini dia di dalam masing-masing resistor ini untuk gambaran realnya ya. Jadi dia terdiri dari gelang-gelang warna. Nah, gelang-gelang warna ini juga punya nilai-nilai tertentu. Jadi misalnya merah ini nanti warnanya ada kodenya, hitam ada kodenya, merah lagi apa. Kemudian yang di akhir ini biasanya ada apa namanya? Saya lupa namanya. Toleransi. Toleransi ini menentukan nanti berapa dayanya atau tiap semua ini dia punya nilai atau watt maksimum yang bisa ditahan. Jadi sebenarnya semua komponen elektronika punya batas maksimum. Meskipun dia nilainya sekian gitu ya, misalnya 220 ohm, dia masih tahan dialiri arus atau dayanya sampai sekian watt gitu. Biasanya ukurannya macam-macam juga. 1/8, 1/4 gitu ya, ada 1 sampai 20 watt. Nah, ada juga misalnya kalau umumnya tinggal 5, 10, 20 watt ini ya. Nah, nanti tergantung jenisnya juga. Jadi nanti bisa ada yang bentuknya mungkin seperti ini. Mungkin saya skip dulu. Nah, ada yang bentuknya langsung kotak seperti ini. Ini juga memiliki daya maksimum masing-masing. Pasti nilainya juga berbeda dengan yang seperti ini dan yang ini. Jadi nanti kita bisa lihat biasanya dari datasheet. Jadi ada tipe-tipenya. Misalnya ini jenis ini nilainya berapa. Atau kita bisa juga lihat dari kode-kode gelang ini ya. Nah, penggunaan cincin kode warna ini ada aturannya. Jadi semisal dia total jumlah cincinnya 4, berarti kita acuannya yang paling belakang sendiri ini adalah kode cincin untuk toleransi. Yang sebelumnya adalah pengali. Jadi kalau yang di sini cuman 4 gitu ya, yang belakang sendiri toleransi, yang di sini faktor pengali, yang depan ini yang angka biasa. Tapi kalau nilainya 5, berarti mundur kan ya. Jadi yang paling belakang sendiri tetap toleransi, yang di sini adalah faktor pengali, yang ketiga ini adalah kode warna biasanya. Nah, nanti kalau misalnya ini cincin angka pertama itu angka biasa, cincin angka 2 ini juga angka biasa ya. Yang ketiga ini bisa jadi angka biasa atau faktor pengali, tergantung jumlahnya tadi. Ini biasanya ada aturannya, biasanya kalau saya menghafalkannya hitam, ini kan hitam, coklat, merah, jingga gitu ya. Saya biasanya pakai hicok, meoku, hibiu, abu. Jadi hitam, coklat, merah, jingga ini atau orange ya. Kuning, hijau, biru, ungu. Dan di sini urut. Jadi kalau mau ngafalin mending langsung aja dari hitam. Jadi nanti tinggal diurutin angkanya. Kalau hitam 0, coklat 1, merah 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada warna
tambahan, yaitu emas, perak, dan tanpa warna, ini adalah untuk toleransi. Kenapa dia ada toleransi? Karena kita menggunakan bahan, ya. Jadi bahan itu kita nggak bisa ukur presisi, benar-benar dia harus nilainya 220 ohm misalnya. Benar-benar 220 ohm, kita tidak bisa. Jadi ada nilai plus minusnya. Ya, ini yang disebut sebagai nilai toleransi. Biasanya yang nilai toleransinya ini nggak semua warna, umumnya emas, perak, atau tanpa warna. Tanpa warna ini jarang. Dan juga ini ada beberapa yang coklat merah, tapi ini juga jarang. Di beberapa nilai tertentu aja. Selebihnya kita pakai angka cincin biasa. Untuk yang cincin pengali ini juga sama, tinggal dikasih 10 pangkat gitu aja. Kalau misalnya hitam ini 0, ya berarti 10 pangkat 0. Coklat dia 1, ya berarti 10 pangkat 1, dan seterusnya gitu ya. Kecuali ini untuk yang emas, perak, dan tanpa warna, dia ada 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2. Tapi ini jarang gitu. Oke, nanti pelan-pelan dihafalkan. Nggak harus hafal sebenarnya nanti karena toh nanti ada digital gitu ya. Oke, Samantha, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke. Yang kalau kodenya 4 cincin aja, tadi kan terakhirnya kode pengali ya, Bu. Itu berarti kalau 4 cincin itu nggak punya toleransi ya, Bu? Punya, jadi? Angkanya udah sesuai yang pengukuran itu atau gimana ya? Oke, jadi semua pasti yang paling belakang sendiri adalah titik toleransi. Ini kenapa ada saya garis ini ya. Kalau misalnya ini warnanya total cincin kodenya 4, berarti di sini angka pertama, kedua, kemudian di sini langsung titik yang pengali, cincin pengalinya. Di sini saya kasih kode 4, ini cincin pengali. Jadi dia nggak, cincin ketiganya dia nggak ada, dianggap yang terakhir pengali, dan yang terakhir sendiri, ini cincin yang kelima. Cincin yang kelima adalah toleransi. Jadi tetap ada toleransi, jadi ngitungnya dari belakang aja saya kalau sarannya. Jadi kalau jumlahnya seperti ini, yang paling belakang sendiri adalah toleransi, kemudian setelahnya toleransi yang ini adalah faktor pengali, baru yang sininya biasa, gitu ya. Dan biasanya ada jaraknya, jangan jangan kebalik ya, karena terkadang ada yang berjarak gitu seperti ini, ada juga yang langsung kayak gini realnya. Nah, kita harus tahu ini yang toleransi yang emas atau yang merah gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Tapi kalau kita tahu di sini emas ini adalah langsung toleransi, kita hafal ya. Emas tuh nggak mungkin cincin pertama. Jadi pasti dia toleransi. Jadi kalau misalnya di awal merah, di belakang merah, bisa jadi itu adalah toleransi. Nggak masalah kan kebalik-kebalik gitu ya. Tapi kita harus cek lagi nanti menggunakan ohmmeter. Jadi selain kita hitung, kita harus tahu juga kadang-kadang itu kan namanya bahan, bisa ada jangka waktunya ya. Kayak misalnya kalau kita punya makanan, kita ada kadaluarsanya. Nah, kalau misalnya lebih dari tenggat itu, biasanya nilainya sudah menurun resistansinya. Nah, itu makanya setiap kali kita mau merangkai, itu harus kita pastikan nilainya sesuai. Terkadang juga nggak bisa dipungkiri karena memang ini untuk bikin seperti ini kan pabrik ya. Jadi dengan produksi jumlah yang sangat besar, terkadang kode cincin warnanya bisa beda. Saya pernah temui juga kalau misalnya ternyata ini harusnya 1 kilo ohm misalnya. Ternyata waktu saya cek buku ternyata cuma 220. Mungkin bisa jadi ada kesalahan kode warna atau memang nilainya menurun. Jadi itu yang harus kita perhatikan setiap kali mengukur atau setiap kali mau melakukan sesuatu, merangkai ya, kita harus pastikan nilainya sesuai. Gitu ya. Jadi nanti kita, kalau tadi pertanyaan Samantha, kita harus lihat dari yang paling belakang dulu. Baru diurut ke depan, setelahnya ada faktor pengali dan cincinnya ini. Jadi yang di sini, yang nggak harus ada adalah cincin ketiga. Tapi di sini dan cincin pengali ini pasti ada. Gitu ya, Samantha ya. Mungkin sambil nyoba-nyoba, kita bisa latihan pakai ini. Nah, ini misalnya, ini contoh dulu lah. Contohnya misalnya coklat, ungu, biru, emas. Nah, kita kalau lihat di sini, coklat itu 1, ya. Kemudian kita taruh di sini 1, ungu itu nilainya 7. Kita pakai cincin kedua kan ya, berarti 7. Kemudian cincin ketiganya adalah biru. Ada cincin keempatnya nggak? Kalau nggak ada cincin keempat, berarti langsung biru itu sebagai faktor pengali. Jadi 10 pangkat 6. Gitu ya.
Jadi di sini langsung 10 pangkat 6. Dan emas ini adalah faktor yang cincin yang keempat atau yang faktor toleransi. Jadi plus minusnya 5%. Nah, kita bisa tulis seperti ini. 17 mega ohm ya, karena ini 10 pangkat 6 atau ya tetap aja 17 juta gitu boleh ohm gitu ya. Plus minusnya 5%. Untuk menghitung plus minus 5% ini nanti tinggal dikalikan aja. 5% dari sini plus minusnya adalah segitu. Itu sebenarnya nanti di belakang ada contohnya kok. Kita mungkin coba yang kedua ya, coklat, merah, hitam, jingga, coklat. Ini ada 5 warna gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti warna yang pertama coklat 1, kemudian yang kedua merah ya 2, kemudian hitam itu pangkat 0 ya, 0 ya, jadi 0 di sini 120, dan jingga yang terakhir ini adalah faktor pengali. Jingga atau orange dia ada 3, jadi 10 pangkat 3. Jadi kita bisa tulis 120 kilo ohm atau 120.000 ohm gitu ya. Plus minusnya karena dia coklat di sini. Nah, kita tinggal lihat coklat itu adalah 1%. Di sini saya keliru ya, ini 1% harusnya ya. Ini 1%. Nah, oke. Oh, sorry, yang bawahnya juga. Oke, gini ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau izin bertanya. Ya, silakan Sabirin. Tadi itu satuannya itu apa ya, Bu? Satuannya ohm. Kalau misalnya resistansi itu adalah ohm. Cuma nanti ohm. tergantung pengalinya ini ya. Kalau misalnya pengalinya pangkatnya 3, kan masih ingat ya. Kalau pangkatnya 3 kilo, pangkatnya 6 mega, kalau pangkatnya 9 nano, pangkat 12 pangkatnya pico gitu. Jadi bisa disingkat pakai seperti itu atau ya angka ditulis terus belakangnya ohm. Tapi biasanya umumnya kita pakai singkatan gini. Jadi 120 daripada 120.000 ohm, kita umumnya pakai 120 kilo ohm. Gitu. Gitu ya. Jadi karena ini resistor jadi ohm. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama Sabirin. Mungkin ini sebagai latihan bisa dicoba dulu lah. Ini mungkin saya tulis di chat ya biar gampang kalian ini ya. Lihat nanti saya kasih di slide selanjutnya. Yang pertama adalah coklat, hitam, hijau, perak. Yang kedua coklat, hitam, hijau, perak. Nah, coba kalian ini hitung dulu berdasarkan tabel ini ya. Kalian bisa chat, mungkin hasilnya juga ditaruh di chat bisa. Nanti kita koreksi bareng-bareng lah untuk latihan. Sorry, ini gak kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Jadi silakan dicoba. Kalau yang sudah boleh langsung ditulis di chat. Oke, silakan Daniel. Oke, yang nomor 1 mega ohm. Yang lain ada kesulitan kah? Nomor 2, 10,5 mega ohm. Nanti kita cek ya bareng-bareng ya. Daniel sama Abdillah. Yang lain ada kesulitan? Gampang kan ya harusnya ya. Langsung saya skip ya. Oke, jadi ini tadi kalau dari Daniel, ini langsung yang jawaban kedua, sorry.
Ini saya belum cek lagi yang pertama. Jadi yang pertama kan coklat ya. Coklat, saya cek dari sini aja. Coklat, kemudian hitam, berarti kan 1, kemudian hitam 0, kemudian hijau 10 pangkat 6, 10 pangkat 5, ya benar. Jadi karena 1, 0, 10 kalikan 10 pangkat 5, jadi sama kayak 10 pangkat 6, ya. Jadi benar nilainya 1 mega ohm atau 10 pangkat 6 ohm gitu ya. Dan karena di sini toleransinya adalah perak, berarti kita lihat di sini plus minusnya adalah 10%. Oke, benar ya. Gitu ya, gampang ya Daniel ya. Untuk yang kedua sini sudah ada jawabannya. Jadi ini Abdillah pakainya 10,5 mega ohm boleh. Jadi coklat sama ya 0, kemudian coklat 1, kemudian hitam 0, kemudian hijau ini 5, kemudian hijau lagi berarti 10 pangkat 5. Ya, berarti di sini kita 105 kalikan 10 pangkat 5 gitu ya. Atau di sini kalau bisa disingkatkan adalah 10,5 mega ohm dengan toleransinya plus minus 10%. Jadi udah kurang lebih udah gampang ya. Jadi tinggal kita hafalkan kodenya. Kalau resistor gampang lah, kita bisa hanya lihat kalau misalnya sudah hafal, oh iya nggak perlu kita ambil multimeter. Paling nggak di sini kalian sudah tahu caranya mengukur, semisal nggak ada multimeter, kita nggak bisa menggantungkan ke alat gitu ya. Kita harus tahu apakah jangan-jangan nanti alatnya yang rusak, nah ternyata salah. Nah kita bisa cek, double check di situ. Nah di sini untuk contoh menghitung toleransi, jadi kalau menghitung toleransi 10%, karena dia plus minus ya, jadi tinggal dikalikan aja 10%-nya berapa, dikurangi ya, satunya plus. Jadi sebenarnya karena dia ada toleransi plus minus, itu nilainya adalah range. Itu tadi yang saya bilang, kenapa dia tidak bisa fix nilainya 10,5 mega ohm, karena dia berdasarkan bahan. Di mana bahan itu kita nggak bisa 100% garansi akurasinya. Jadi pasti ada range. Range-nya adalah sekitar 10%, jadi 9,45 mega ohm sampai 11,55 mega ohm, gitu ya. Oke, sampai di sini saya lanjutkan ke bahannya. Jadi ini tadi yang saya bilang umumnya adalah yang film resistor. Tapi sebenarnya resistor itu banyak sekali bahannya. Ada yang dari lilitan kawat atau wire wound resistor, itu bentuknya seperti ini kotak. Mungkin kalau untuk perangkat medis itu jarang ya. Ini sini untuk yang wire wound ini untuk yang perangkatnya industri yang besar-besar. Jadi butuh nilainya yang besar juga. Jadi biasanya kalau semakin besar ukurannya maka semakin besar juga nilai resistansinya. Kalau semakin kecil, lama-lama kecil ya berarti nilainya paling kisaran antara masih di bawah mega gitu ya. Jarang, bahkan biasanya masih dalam ukuran kilo ohm. Nah di sini ada yang bahannya karbon. Karbon ini juga sering, ini bentuknya hampir mirip dengan ini, tapi ini agak tabung, agak lebih bagus sedikit gitu ya. Nah, ini kabung, dan ini tuasnya yang di sini agak lebih kaku daripada yang ini. Yang kita sering pakai adalah yang film yang ada di lab. Mungkin nanti kalau misalnya waktu offline kalian bisa lah main-main ke lab, lihat jenis-jenis resistor gitu. Boleh dicoba, atau mungkin bisa kalian mau pergi ke toko listrik gitu ya, mungkin ada resistor di situ, kalian bisa coba ya. Di sini kakinya lebih lentur dibanding yang ini. Dan di sini resistor itu nggak punya polarity. Artinya nggak punya polarity, dia nggak ada kutub positif negatif. Jadi kita mau bolak-balik, mau yang urutannya di kaki pertama dulu atau kaki kelima, silahkan. Gelang kelima ya maksudnya, silahkan, nggak ada masalah dan nggak ada pengaruhnya nanti untuk rangkaian selanjutnya. Beda halnya nanti kalau misalnya seperti kapasitor yang ada polaritinya, ada kaki positif negatif. Kalau misalnya kaki positif kita taruh di negatif, berarti nanti akan merusak komponen, akhirnya yang lain juga ikut error gitu ya, ikut bermasalah, ikut konslet atau ikut kebakar. Nah kalau untuk resistor dia nggak ada, jadi nggak masalah mau dibalik-balik, nggak ada ininya, nggak ada efeknya gitu ya. Kemudian di sini ada menurut kelinearan arusnya.
Jadi kalau yang kita tahu yang seperti ini, nilainya yang ada gelang-gelangnya, ini adalah fix, nilainya fix value gitu ya. Jadi nilainya tetap nggak akan berubah karena sudah dipatenkan di sini. Tapi ada yang namanya kayak termistor, VDR, LDR, atau mungkin nanti ada yang namanya potensiometer ya. Itu nilainya bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa putar atau mungkin bisa nilainya naik turun karena dia namanya variabel resistor. Jadi satunya fixed resistor, satunya variabel resistor. Kalau variabel itu kan pasti nilainya berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya di sini ada yang bergantung terhadap temperatur. Jadi di sini jenisnya adalah namanya termistor. Mungkin kalian bisa juga search ya di Google. Bentuknya termistor itu kalau digambarkan kayak tabung warnanya hitam tapi setengah tabung. Kakinya 2 juga gitu ya. Saya bisa gambar nggak ya? Ya nanti mungkin sambil dicari ya di Google ada kok termistor. Jadi bentuknya setengah tabung gitu. Nah itu dia sangat sensitif terhadap temperatur. Mungkin mirip-mirip dengan sensor suhu yang LM35 gitu ya. Jadi kalau suhunya meningkat, maka dia akan resistivitasnya meningkat atau bisa juga menurun tergantung itu nanti jenis termistornya. Karena tiap produksi yang membuat bisa jadi dia punya guide tersendiri gitu. Ada aturannya, bahkan tipe-tipenya pun ada. Jadi nanti kita harus lihat tipe karakteristiknya berdasarkan tipe. Nah, kemudian ada yang berdasarkan voltage atau voltage dependent resistor. Jadi ini kalau tegangannya tinggi dia resistornya meningkat atau menurun, jadi bisa berubah-ubah. Jadi dia bisa kita atur penggunaannya arusnya ya. Jadi di sini berdasarkan voltage. Kemudian ada yang light dependent resistor. Ini mungkin yang kalian sering temukan sebenarnya di kayak lampu jalan ya. Jadi dia sensitif terhadap cahaya. Kalau ada cahaya, misalnya ada cahaya matahari, dia resistensinya meningkat. Jadi lampunya mati. Nah, kalau resistansinya meningkat berarti kan arus yang mau ngalir untuk menyalakan lampu dihambat ya. Karena dia resistansi adalah penghambat. Nah, maka dia mati. Kalau lampunya gelap, cahayanya gelap, misalnya nggak ada cahaya, resistansinya menurun, akhirnya lampunya nyala. Ini realnya adalah di lampu-lampu jalan itu. Atau mungkin nanti di kasus yang lebih spesifik, bisa kalian menggunakan untuk sensor parking, itu juga menggunakan LDR. Jadi kalau misalnya lampunya tertutup atau counter gitu ya, nanti mungkin di elektronika digital kita bisa pakai project menggunakan LDR. Nah, ini salah satu yang paling sering yang digunakan adalah LDR. Kemudian ada yang resistor yang sensitif terhadap tekanan atau regangan. Ya, di sini macam-macam juga harusnya. Jadi kalau misalnya tegangannya meningkat, berarti resistansinya meningkat atau menurun. Nah, ini nanti tergantung tipenya juga. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya menurut keliniaran arus ada 2, fixed resistor sama variabel resistor. Kalau fix ya kayak gini, nilainya sudah pakem, mau dari sekarang sampai nanti pun nilainya tetap sama. Misalnya ini tadi 10 mega ya 10 mega terus, nggak akan berubah. Tapi kalau yang ini bisa berubah-ubah berdasarkan lingkungan atau mungkin juga kayak potensiometer ya. Potensiometer mungkin yang paling sering kalian temukan kayak di volume. Volume itu juga menggunakan potensiometer, artinya kalau dikecilkan atau volumenya diturunkan, nah itu berarti suaranya yang dihambat. Kalau dikencengkan, resistansinya diturunkan, akhirnya suaranya kencang. Gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya komponen elektronika yang ada di kehidupan kita. Nah, di sini menurut, ini tadi kurang lebihnya sama ya, menurut nilai tahanannya ada fixed resistor sama variabel. Jadi nilainya kalau fix ya tetap, biasanya umumnya berdasarkan tebalnya atau panjangnya dari lintasan karbon yang di dalamnya. Jadi di dalamnya resistor itu kan ada bahan karbon, ada film dan seterusnya. Nah, di sini biasanya berdasarkan tebal sama lintasannya. Lintasan di sini maksudnya ini ya, kan karbon tuh di dalamnya ada juga elektrolit dan seterusnya. Nah, di situ umumnya kalau yang nilai resistansinya tinggi, ukurannya akan semakin besar. Pasti panjangnya semakin panjang, lilitannya gitu ya. Ada lilitan kawat, ada yang pakai lilitan kawat atau pakai yang tabung itu. Jadi semakin diameternya semakin besar.
Kalau yang variabel, ini contohnya tadi yang kayak potensiometer, jadi bisa dinaikkan, diturunkan. Itu ya. Nah, untuk simbolnya, kalau misalnya fixed resistor kemarin tadi kan yang kayak gini ya. Yang bentuknya simbol rumput seperti ini atau kotak biasa. Kalau untuk yang variabel resistor, dia ada tambahan seperti ini. Nah, ada tanda panah ke bawah kayak gini. Ini menunjukkan dia resistornya adalah variabel resistor. Jadi bisa diubah-ubah nilainya. Tapi kalaupun dari variabel resistor ini kita sudah tahu nilai fixnya, ya kita bisa gunakan fix resistor. Tapi semisal mau dicek intensitasnya, misalnya lampunya diterangkan, diredupkan, biar bisa diatur, ya kita bisa pakai variabel resistor. Gitu ya. Nah, di sini selain yang bentuknya tabel kayak tadi, ada juga yang berdasarkan lilitan kawat yang luarnya diselubungi sama keramik atau porselen. Jadi bentuknya di sini agak licin gitu, lebih bagus. Bentuknya kayak gini, dan ini kodenya nggak pakai warna. Jadi kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, jangan bingung. Ini juga termasuk sebagai resistor. Cuman nilainya nanti biasanya ada range-nya. Kalau misalnya yang film itu biasanya kecil. Kalau untuk yang di sini dia mungkin lebih kecil lagi. Ininya kan kecil ya, 22 ohm. Jadi kalau yang tadi sampai kilo, mega, atau yang kotak tadi lebih besar, nah di sini biasanya umumnya dipakai resistansi untuk yang kecil. Nah, di sini berdasarkan kodenya adalah kode huruf. Jadi kalau yang di sini 5W, ini kursor saya mana? 5W berarti dia maksimumnya adalah menerima daya 5 watt. Ini tadi kan yang di awal sudah ya. Nah, sifat umum resistor dia bisa menerima daya, itu bergantung jenis bahannya juga. Ada yang sampai 20 watt. Nah, yang di sini kalau yang tertulis 5W berarti dia kemampuan dayanya lebih cuma 5 watt. Jadi kalau lebih dari itu dia sudah tidak bekerja sesuai dengan kemampuannya atau mungkin nilainya juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian di sini 22 artinya resistansinya 22 ohm. Nah, RJ ini adalah toleransi. Biasanya di sini ada kode-kode hurufnya. Di sini saya nggak tampilkan ya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian searching juga ada kode untuk toleransi. J itu berapa? Kalau nggak salah ada di sini. Sebentar. Saya nggak tampilkan ya. Mungkin nanti yang di kapasitor kayaknya ada. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih sama nanti di kapasitor. Jadi ada kode huruf, J itu 5% misalnya, K itu 10%, M berapa persen. Nah, ini biasanya ada. Gitu ya. Nah, karena di sini sebenarnya lebih mudah bacanya, karena 5 watt, kemudian 22, R ini langsung artinya resistansi, ya berarti 22 ohm, J-nya nanti toleransi. Kayak gitu. Nah, di sini untuk rangkaian resistor, mungkin ini juga sering kalian sudah paham, sudah sering ditemui di fisika dasar pun, rangkaiannya kalau berdasarkan rangkaian dia dibagi jadi seri dan paralel gitu ya. Jadi seri itu berarti R1 plus R2 plus R3. Kalau misalnya paralel berarti seper R1, seper R2, dan seper R3. Nah, ini menganut juga hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya. Jadi kalau seri semakin banyak resistornya, maka resistansi totalnya akan semakin besar. Tapi kalau paralel semakin banyak resistornya, maka R penggantinya semakin kecil karena dia berkebalikan ya, 1/. Oke, gitu ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, kapasitor. Jadi kapasitor ini nanti modelnya atau bentuknya juga macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya tabung. Nanti kita lihat macamnya di belakang ya. Fungsinya dia menyimpan muatan listrik. Jadi ini kapasitor itu sebenarnya yang paling banyak digunakan di baterai. Kalau misalnya kalian punya power bank, kapasitasnya berapa, pasti nilai bentuknya akan semakin besar karena dia butuh kapasitor yang banyak. Ya, paling atau mungkin bisa juga pengisian atau pengosongan aki gitu ya, itu pakai kapasitor. Jadi kapasitor di situ fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik atau menyimpan tenaga listrik dalam suatu medan elektrostatis. Jadi dia tidak bergantung pada temperatur karena ini
bahannya itu dia dia ada bahan tersendiri gitu ya. Jadi dia hanya mengukur pembesaran dielektrik bahan, kemudian perubahan permeabilitas dielektrik. Jadi ini sebenarnya ini karakteristik umumnya. Jadi intinya dia lebih tahan terhadap temperatur. Misalnya kalau tapi juga ada nilainya ya. Jadi tergantung jenis bahannya nanti di sini. Meskipun dia tidak tergantung temperatur, itu maksudnya untuk penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita disimpan di suhu ruangan atau mungkin di suhu dingin, dia nilainya tidak akan berkurang. Meskipun itu berkurang atau lebihnya, dia juga tetap ada nilai toleransi ya, karena bahan kita nggak bisa persis 100% nilainya persis sama dengan yang tertulis, tapi paling nggak ini dia sudah agak lebih tahan lah. Dia nggak terlalu berubah mengikuti temperatur. Artinya kalau misalnya temperaturnya dingin, nilainya meningkat kayak gitu nggak. Jadi nilainya tetap sama, tetap konstan. Tergantung bahan yang ada di dalamnya, karena nanti di dalamnya ada permeabilitas dielektrik. Nah, di sini bedanya sama resistor. Kapasitor ini sifatnya karena dia elektrolit, jadi dia punya kutub atau polarity. Jadi dia punya kutub positif sama kutub negatif. Jadi hati-hati, jangan sampai kebalik. Kalau memang ada positif negatifnya, sesuaikan dengan positif negatifnya. Kalau terbalik bisa jadi dia rusak. Cuman ada juga bahan kapasitor yang misalnya kayak dari mika, dari kapasitor kertas seperti yang di sini nih. Ini dia nggak punya polaritas. Nanti saya tunjukkan jenisnya ya untuk membedakan. Jadi ada yang bipolar sama non-polar. Nah, yang kita harus hati-hati adalah yang punya polarity ini. Nggak boleh kebalik. Kalau yang non-polar sama kayak resistor, boleh macam-macam kebalik, nggak masalah. Dan di sini satuannya adalah F atau farad. Ya. Kemudian nanti biasanya digunakan untuk penghubung atau kopling sinyal atau syarat AC atau mungkin nanti digunakan juga untuk pemrosesan sinyal. Pemrosesan sinyal ini nanti dia bersama-sama sama resistor nanti untuk rangkaian filter gitu ya. Nanti filter analog nanti akan ada di belakang juga. Jadi fungsinya juga macam-macam. Tapi fungsi utamanya dia adalah menyimpan muatan listrik. Nah, ini bentuk dan simbolnya. Kalau untuk yang polarized, non-polar dulu ya. Non-polar itu dia bentuknya dua keping sejajar seperti ini. Kalau yang polarized dia ada kutubnya. Yang di kaki ini yang ada garisnya putih ini adalah yang positif, berarti yang satunya negatif. Nah, ini biasanya untuk yang non-polarized kakinya sama. Jadi kayak keramik ini tadi yang dicontoh ini. Nah, ini kakinya sama. Kalau kita lihat kakinya sama, itu biasanya non-polarized. Artinya kebalik-kebalik nggak masalah. Yang kita harus perhatikan adalah yang polarized. Biasanya kaki yang pendek itu adalah yang negatif. Atau kita bisa lihat dari warna. Di sini ada garis putih dan menunjukkan arah ke bawah. Ini ya, ada panah ke bawah. Ini yang kaki negatif. Ini yang dari bahan elektrolit. Atau juga bisa jadi ya bentuknya seperti ini. Ini tantalum, ada kodenya juga. Jadi yang garis yang seperti ini yang positif. Sisanya negatif. Meskipun ini kakinya sama ya, kakinya panjangnya sama. Jadi harus hati-hati untuk kapasitor. Biasanya kapasitor yang paling kita sering gunakan adalah yang elko, ini elektrolit atau yang elko, kemudian keramik ini juga sering. Kemudian tantalum ini juga lumayan sering. Jadi nanti jenisnya bisa macam-macam. Ada yang elektrolit, tantalum, polyester film, ada yang kertas seperti ini, atau oliporilen, atau yang mika kayak gini ya, keramik, epoksi, atau juga ada yang variabel kapasitor. Variabel kapasitor berarti nilainya bisa diubah-ubah sama seperti resistor tadi. Jadi nilainya dia nggak cuma satu nilai. Simbolnya bisa jadi seperti ini ya. Kalau nanti kita gunakan simulator atau misalnya Proteus atau EWB, nah biasanya simbolnya lurus sejajar seperti ini, atau bisa jadi kalau yang ada polaritinya satunya kecil, satunya panjang. Jadi ini yang kecil yang negatif, yang panjang yang positif. Gitu ya. Nah di sini ini tadi sama kalau berdasarkan nilainya ada yang bisa diubah, ada yang fix. Kalau yang fix ya berarti dia
nilainya cuma satu, berdasarkan warna atau berdasarkan angka yang tertulis di situ. Kalau yang variabel berarti dia nilainya bisa diubah-ubah, ada range tertentu gitu. Nah, di sini cara menghitungnya, umumnya kalau kapasitor yang kita gunakan adalah yang elko ini kan ya. Kalau yang elko ini sudah ada nilainya langsung, jadi nggak usah pakai kode-kode atau simbol atau warna seperti itu karena dia langsung. Jadi di sini ada 16V, artinya dia hanya kuat dialiri tegangan sampai maksimum 16 volt. Kalau lebih dari itu dia bisa jadi dia kebakar, meledak gitu ya atau rusak. Nah, di sini untuk nilainya sendiri udah langsung dikasih 3.300 mikrofarad. Satuannya kan farad ya, tapi umumnya biasanya kita temui adalah mikrofarad atau nanofarad. Kecuali kalau ukurannya besar. Di sini sama kayak resistor, semakin besar ukuran kapasitornya, berarti semakin besar juga nilai kapasitansinya. Nilai dia menampung, jadi kayak wadah gitu ya. Jadi kalau kalian punya power bank, semakin besar dia daya yang disimpan, maka semakin besar juga ukurannya. Karena di dalamnya ada baterai, semakin besar juga ukurannya. Gitu. Jadi ini yang tadi, kalau masih bingung ya, 1 farad itu berarti bisa jadi 1000 mikrofarad, 1000 nanofarad, karena nano itu 9, mikro itu 6, piko itu 12 ya. Nanti ini pelan-pelan sambil di ini. Nah, kalau yang elko, dia gampangnya dia sudah ada tanda negatif seperti yang tadi digambar ini. Dia ada yang beda warna, di sini warna abu-abu. Nah, ini adalah tanda untuk kaki yang negatif. Terkadang kan kita kakinya sudah terpotong seperti ini, jadi kita nggak tahu yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Tapi kita bisa lihat dari tanda yang di kepalanya kapasitor ini, gitu ya. Dan di sini meskipun dia tidak, tadi kan dia tidak berpengaruh sama suhu ya, itu untuk penyimpanannya. Tapi di sini juga ada keterangan, dia hanya mampu menahan sampai 105 derajat Celcius. Jadi masing-masing jenis kapasitor dia juga punya ketahanan, punya batas maksimal gitu ya istilahnya. Kalau misalnya kita menyolder, nah biasanya kan panas tuh. Jadi hati-hati juga biasanya untuk kena ke kapasitornya karena masing-masing kapasitor punya batasan untuk menerima panas. Kalau yang di sini contohnya dia sampai 105 derajat. Mungkin untuk yang jenis yang lain beda lagi. Jadi kita harus benar-benar cek berdasarkan datasheet-nya. Datasheet itu nanti berdasarkan jenisnya atau berdasarkan pabrik pembuatnya gitu ya. Ini kan Elna. Ada juga nanti mungkin merek yang lain. Oke. Nah, ada juga selain yang sudah tertera langsung seperti ini, dia juga pakai kode angka dan huruf. Ada yang 107, 16P, 473Z, SEC. Nah, kayak gini biasanya untuk yang kapasitor keramik atau kertas. Dia kalau misalnya kodenya angka, berarti tinggal langsung aja 47, kemudian 3-nya ini adalah faktor pengalih. Kurang lebih sama seperti yang tadi resistor ya. Jadi 47.000, kita bisa pakai mikro atau bisa pakai piko. Jadi tergantung, ini kan sebenarnya 47 mega ya, megafarad, tapi itu jarang sekali. Jadi kita bisa pakai 0,047 mikrofarad atau nanofarad. Jadi karena nilainya kan umumnya kecil ya, jadi kita bisa ubah ke bentuk yang lain. Satuannya pokoknya farad. Nah, di sini kalau yang angka yang huruf yang terakhir ini biasanya toleransi. B itu 0,1, kemudian C 0,25, D 0,5 dan seterusnya sampai Z. Ini kalau Z yang paling besar dia plusnya 80% dan minusnya 20%. Jadi kalau yang di sini contohnya adalah 473Z, berarti dia 47 pikofarad ya. Plusnya 80%, kemudian minusnya 20%. Jadi sekitar 37,6 pikofarad dan 84,6 pikofarad. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi plus minus ini sama seperti yang tadi, toleransi. Dan nilainya bisa jadi langsung angka, bisa jadi dia ada hurufnya seperti ini. Nah, ini contoh yang lain mungkin.
misalnya 47J. Nah, kalau misalnya seperti ini, kaki yang ketiga berarti anggap aja dia 0 atau 1 gitu ya. Jadi 47 kalikan 10 pangkat 0. Jadi 47 picofarad. Nah, biasanya kalau untuk yang pakai yang kayak gini, yang keramik ya, keramik atau kertas yang ada huruf-hurufnya di sini, dia acuannya adalah pico. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa di sini pangkat ya langsung aja picofarad. Baru nanti dikalikan sama toleransinya gitu ya. Jadi 47 picofarad plus minus 5%. Nanti kalau misalnya kalian ragu, kalian juga bisa langsung cek dari ini ya, multimeter. Tapi ini paling nggak kalian tahu dulu cara menghitungnya paling nggak gimana. Nah, di sini langsung kita coba lah 222K. Nah, mungkin kira-kira gimana? Mungkin lebih cepat ya, langsung ya. Jadi tinggal 22 dikalikan 10 pangkat 2. Untuk K sendiri, di sini 10%. Jadi toleransinya 10%. Jadi tinggal langsung dikalikan 22 kali 10 pangkat 2 picofarad, toleransinya adalah 10%. Kalau 10% berarti bisa minus 10% ditambah 10%. Artinya dia berkisar antara 1,9 1900, sorry, ini tadi berarti 1980 picofarad sama 2420 picofarad gitu ya. Yang ini berarti 37.600 ya. Sorry, tadi saya bacanya titik. Ya, kalau koma ini koma. Ya, berarti ini 47.000 ya. Satuannya kalau misalnya pakai kode angka berarti dia langsung belakangnya picofarad. Kecuali kalau yang diketahui langsung seperti ini, dia langsung berarti mikrofarad. Ada juga yang seperti ini langsung nanofarad. Jadi tergantung jenis kapasitornya. Izin Ini bertanya, Bu. oke, silakan tabirin. Yang tadi yang resistor itu kan kayak nilai toleransinya kan kayak plus minus nilainya sama, tapi kok yang di kapasitor itu nilai plus minusnya kenapa beda, Bu? Yang beda hanya yang Z ini aja. Ini memang aturannya kayak gini sih. Jadi dia untuk yang Z ini saya lihat yang entah mungkin ini beda ya, tapi yang lainnya sama kok, plus minus sama. Tapi kalau yang Z ini plusnya 80, minusnya 20%. Jadi antara range-nya kita bisa lebih lebar gitu. Jadi ini memang tergantung bahan masing-masing. Jadi saya juga nggak tahu itu toleransinya gimana, karena kalau tadi emas ya, kalau misalnya emas 5%, kemudian kalau perak 10%, nah itu tergantung memang karakteristik dari bahan yang digunakan. Jadi bahan itu memang kadang-kadang bisa jadi naik turunnya atau nilainya bisa sampai range segitu. Jadi kita nggak bisa pastikan, jadi kasih toleransi. Kayak gitu. Nah, gitu ya Sabirin ya. Jadi hampir semua sebenarnya plus minusnya sama kok. Seperti yang ini B, C, atau K, ini plus minusnya 10%. Hanya yang di Z ini yang berbeda. Jadi dia range-nya lebih lebar daripada yang lain. Memang seharusnya kalau toleransinya semakin tinggi, berarti kan dia range-nya semakin jauh ya, artinya presisinya semakin kecil. Jadi mungkin yang akan lebih baik ya yang toleransinya plus minusnya kecil, karena dia nggak terlalu, nilainya lebih fix lah, istilahnya nggak terlalu jauh jangkauannya, atau deviasinya biasnya nggak terlalu jauh. Gitu. Nah di sini juga gitu ya Sabirin ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah selain ada angka, dia juga ada yang warna. Kayak warna itu yang seperti yang ini, kapasitor kertas. Ini kan ada warnanya ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian tahu ada yang warna bentuknya kotak seperti itu adalah kapasitor. Sama seperti yang resistor, dia ada gelang angka pertama, angka kedua, sama faktor pengali. Dan juga ada toleransi huruf. Ya, di sini juga nanti beda-beda berdasarkan hurufnya gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat dari tabel datasheet yang dari pembuat pabriknya juga ada. Tapi secara umum biasanya yang sering digunakan ya ini BCD, FGH, C, KM, atau mungkin yang kayak ini tadi ya. Nah yang ini BCD, EFG, mungkin kurang lebih ini yang sering. Nah kalau yang di sini sama juga urutannya hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu.
putih, cuma di sini nggak ada perak atau nggak ada yang apa gold ya, yang emas. Jadi di sini sama, kalau hitam di sini nggak ada nilainya. Kemudian langsung di sini kalau coklat 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka kedua dia 0, 1 dan seterusnya. Kalau yang ada yang gelang ketiga dia berarti pengali. Kalau nggak ada gelang ketiga berarti anggap aja dia 10 pangkat 0 karena nggak ada kan ya. Jadi kayak yang ini tadi. Nah, di sini tadi 10 pangkat 0 artinya dia 1. Nah, udah. Faktor pengalinya dianggap 0. Kemudian kalau sampai ada lagi nih gelang keempat, biasanya dia toleransi atau juga bisa pakai huruf ya. Jadi macam-macam juga nanti bentuknya kapasitor. Ada yang pakai toleransinya huruf, ada yang pakai toleransinya langsung angka 1%, 2% dan seterusnya. Dan masing-masing ini punya tegangan kerja yang beda-beda juga. Jadi kalau misalnya di sini mungkin merah 200 volt, ini sampai 400 volt, jadi dia bisa tahan sampai sekian volt. Gitu ya. Oh ini yang huruf, ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Dan kita lanjut, sampai yang kapasitor ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Saya boleh tanya lagi. Boleh, silakan Sabirin. Tadi kan kapasitor ada yang polarized sama non polarized. Polarized itu penggunaannya sama atau beda ya Bu? Kayak untuk ya kayak gitu. Penggunaannya sama atau beda? Ya, penggunaannya sama. Jadi masing-masing kapasitor ini fungsi utamanya kan menyimpan muatan listrik. Cuman kenapa dia ada polarized dan non polarized ini biasanya tergantung bahan, dan bahan ini menentukan nilai. Jadi kalau misalnya Sabirin butuh misalnya kecil sekali, mungkin pakai yang jenis keramik. Kalau misalnya agak besar, tengah-tengah atau besar sekali, mungkin lebih yang umumnya yang tersedia adalah yang elektrolit. Karena masing-masing bahan itu menentukan nilai kapasitansinya kan ya. Jadi nggak ada bedanya, sama-sama, cuman tergantung kebutuhan. Misalnya Sabirin butuhnya yang kecil, berarti kita harus lihat mau yang keramik atau yang elko. Kalau misalnya dua-duanya ada, silahkan pilih. Tergantung mau pakai yang mana, karena masing-masing itu kadang punya ketahanan sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kita misalnya kayak ini, dia tahan sampai 16 volt. Mungkin yang keramik lebih tinggi voltnya. Nah itu harus kita lihat dari bahannya. Nanti kita bisa search dari Google, pasti ada. Jadi masing-masing pabriknya pasti punya karakteristik. Kalau misalnya elko jenis yang sekian, dia tahan sampai berapa, mungkin wattnya atau voltnya atau seperti ini temperaturnya. Nah itu yang kita sesuaikan. Tapi untuk fungsinya sama Sabirin, cuman tergantung kita butuh yang mana gitu ya. Kalau memang suka yang polarized, lebih enak yang polarized karena misalnya ada dua-duanya ya, karena kita nggak takut bingung. Cuman masalahnya ketersediaannya biasanya nggak selalu ada semua. Ini juga salah satu kelemahan di komponen elektronika. Kalau mungkin di digital kita bisa atur ya pakai coding atau mungkin pakai tuning yang lain. Jadi dengan satu bahan itu bisa kita atur nilainya. Kalau di komponen elektronika analog, ya kalau nilainya segitu ya harus segitu gitu. Misalnya kita butuh 22,5 misalnya. Ini berdasarkan hitungan kita butuh resistor yang segitu ohmnya. Tapi di pasaran biasanya nggak selalu ada. Yang ada misalnya 20 kilo ohm atau 15 kilo ohm. Nah, itu kita harus cari cara. Mungkin cari yang mendekati dengan cara bahan yang lain atau mungkin di jumlah gitu ya pakai rangkaian seri paralel seperti ini, atau mungkin nanti untuk yang pertemuan selanjutnya kita pakai rangkaian setara. Itu cara ngitungnya nanti begitu. Gitu ya, Sabirin. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sekarang kita lanjut yang ke induktor. Jadi induktor ini mungkin yang paling sering kalian temui adalah di trafo. Jadi untuk penstabil tegangan, di dalamnya dia ada lilitan-lilitan kawat. Jadi nanti nilai induktor juga berdasarkan dengan jumlah lilitan kawatnya. Jadi kalau mungkin di SMA ya, SMA atau fisika dasar, untuk penurun tegangan misalnya dari yang lilitannya tinggi ke lilitannya rendah. Berarti misalnya dari kalian butuh arus 5 volt, tapi dari listrik PLN kan 220 volt. Nah, itu kan harus ada adaptornya. Nah, adaptor di dalamnya ada induktor atau lilitan kawat. Jadi diturunkan dari 220 hingga ke 5 volt atau 9 volt dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada yang bentuknya
putaran kayak gini, lingkarannya di bawah, kemudian ada yang bentuknya kayak gini ya, ada yang lempengan seperti ini, tapi intinya di dalamnya semua lilitan kawat. Nah, sifatnya sendiri dia digunakan sebagai beban induktif. Jadi lilitannya atau itu tadi dia membentuk kumparan yang akhirnya juga memiliki nilai reaktansi. Nah, kalau misalnya kalian belajar dulu di fisika dasar atau mungkin di SMA gitu ya, lilitan kawat itu kan akan menimbulkan medan magnet yang kalau dialirin arus. Nah, medan magnet itu nanti yang bisa juga menyimpan energi dalam waktu relatif singkat. Ini kalian bisa buka lagi nanti hukum induksinya Faraday. Jadi dari lilitan-lilitan kawat, kalau dialirin arus listrik, dia ada medan magnet dan akhirnya bisa menyimpan energi dalam waktu singkat. Jadi di sini ada induktifnya ya. Jadi dia juga termasuk menyimpan energi magnet atau yang nanti disebut sebagai induktansi atau karena kan induktor ya, jadi induktansi. Kalau resistor resistansi, kapasitor kapasitansi, induktor induktansi. Satuannya adalah Henry, jadi H. Karena penemunya adalah namanya Henry, jadi satuannya juga Henry. Biasanya induktor ini diberi lambang L karena dia reaktansi induktif. Ini mungkin sudah juga ya kalian waktu di fisika dasar 1 atau 2 ada induktansi, kalian ngukur induktansi yang ideal dan tidak ideal, kemudian resonansi. Nah, itu kan ada lambangnya XL karena dia di dalamnya meskipun ada induktansinya, dia juga mengandung reaktansi. Ya, karena ada di dalamnya ada lilitan kawat dan lilitannya itu kan masing-masing juga punya bahan yang akhirnya menghambat juga gitu ya prosesnya untuk waktu mengalirkan energi. Nah, di sini biasanya bisa juga untuk menahan arus AC dan melewatkan arus DC. Fungsinya juga. Gitu ya. Ini untuk induktor. Di dalam induktor ini, dia menganut hukum Lenz. Jadi di dalamnya pasti ada induksi diri atau self-induction. Terus karena dia ada lilitan kawat atau coil tadi, dan masing-masing coilnya itu mempunyai nilai induktansi. Dan dia juga karena ada medan magnet. Nah, medan magnetnya ini kan kalau dulu kalian SMA mungkin ya, ada arahnya ya yang pakai jari. Jadi arahnya bisa berubah-ubah juga berdasarkan arusnya. Jadi nanti tegangannya juga nilainya berlawanan dengan koilnya. Gitu ya, ini nanti mungkin bisa dipelajari lagi atau dibuka lagi di fisika dasar. Oke, kemudian ini nilai induktansi. Umumnya bergantung pada 4 faktor. Yang pertama tadi jumlah lilitan, jadi kalau semakin banyak lilitannya berarti semakin tinggi nilai induktansinya gitu ya. Kemudian diameter, di sini diameter berpengaruh juga karena semakin lebar berarti kan lilitannya yang dibutuhkan semakin panjang juga. Jadi kalau misalnya dengan jenis yang sama, diameternya lebih besar, pasti kan untuk penuh itu kan butuh jumlah lilitan yang banyak juga gitu ya. Jadi jumlah lilitan, diameter, dan permeabilitas inti. Jadi permeabilitas inti ini bahan inti yang digunakan. Jadi bisa macam-macam juga. Kalau resistor tadi kan ada karbon, film. Di sini juga ada karena berdasarkan bahan. Ada yang bahan intinya udara, besi, atau ferit. Jadi ini semuanya faktor yang mempengaruhi nilai induktansi. Ada juga ukuran panjangnya. Jadi kalau yang ini berkebalikan, jadi semakin pendek induktor koilnya, semakin tinggi induktansi. Jadi kan kalau semakin pendek berarti kan dia langsung gitu ya. Jadi nilai induktansinya nggak ada penghalang. Penghalangnya reaktansinya semakin kecil karena pendek. Jadi nilainya semakin tinggi. Untuk yang lainnya berkorelasi positif. Jadi kalau semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi induktansi. Semakin besar diameter, semakin tinggi juga induktansinya. Permeabilitas inti ini kita nanti harus lihat dulu di karakteristik bahan ya. Jadi kalau udara berapa, besi berapa, ferit berapa. Nah kalau untuk panjang ini yang kebalikan. Semakin pendek induktornya atau koilnya, semakin tinggi induktansinya. Nah ini tadi yang berdasarkan bahan inti, ada air core atau yang dari udara gitu ya bahan intinya, kemudian ada besi, ada ferit, ada yang toroidal core, jadi ini bentuknya
O gitu ya, kayak donat. Ada yang laminated core, ada yang variable induktor. Ini yang kalau laminated ini yang bentuknya lempengan. Jadi nggak bentuk ring gitu ya, ini bentuknya dan masing-masing lempeng. Jadi ini kayak lempeng yang ditempel kayak gitu. Ini yang laminated. Jadi kalau kalian mau lihat bentuknya kayak lempengan, ditumpuk lempengan, ditumpuk lempengan. Dan masing-masingnya itu juga ada memberikan isolator, artinya ada resistansi tersendiri. Kemudian yang variabel induktor. Ini variabel induktor yang bisa diputar-putar ya, kayak gini. Mana kursor saya? Jadi bisa diputar ke kanan, ke kiri, itu variabel. Kalau yang lempengan tadi bentuknya kayak gini, cuman ditempel kayak gitu. Kalau yang kayak gini yang O-ring, yang bentuknya lingkaran, itu ya. Ini jenis-jenis induktor. Dan di sini dari segala tadi fungsinya, induktor tadi sebenarnya kalau kita sederhanakan, kita tarik kesimpulan, fungsinya adalah banyak juga. Jadi yang pertama, dia menyimpan arus listrik dalam medan magnet, karena tadi kan ada lilitan kawat. Kalau lilitan kawat dikasih arus listrik, dia akan jadi bisa menyimpan gitu ya, menyimpan dalam bentuk medan magnet, tapi hanya sementara. Nggak seterusnya kayak kapasitor. Kemudian bisa juga sebagai filter di frekuensi tertentu. Nah, nanti bisa juga digabung sama rangkaian R dan L, ya, resistor dan induktansi. Nanti bersama-sama dengan induktor nanti digunakan untuk filter atau tapis, gitu ya bahasa Indonesianya. Bisa juga digunakan untuk menahan arus AC dan meneruskan arus DC. Kemudian bisa juga pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Melipat gandakan tegangan ini sama seperti yang tadi trafo ya, jadi bisa menurunkan, bisa menaikkan. Itu. Ini adalah fungsi umumnya induktor. Aplikasinya mungkin sudah banyak juga yang kalian tahu, seperti trafo, transformator ya, atau filter yang tadi, atau motor listrik, kemudian solenoid atau relay. Nah, relay biasanya bentuknya seperti ini, bisa digunakan juga di dalamnya ada induktor, ada lilitannya kalau kita buka. Kemudian ada speaker, ada mikrofon. Jadi relay itu kan bisa juga on off gitu ya, simbolnya seperti ini atau yang lain. Mungkin nanti di contoh yang lain juga ada lagi yang lain ya. Nah, ini salah satu contohnya dari induktor tadi. Induktor tadi adalah trafo, transformator. Bentuknya kalau misalnya kita gambarkan simbolnya kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya mau menurunkan berarti ya yang dari tinggi, yang di sebelah kanan rendah. Jumlah lilitannya lebih sedikit maksudnya. Yang sering kita pakai di lab untuk praktikum bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa pilih di sini ada CT itu nanti scented, ada jenisnya gitu ya. Ada yang nanti ada yang 12, ada yang 18. Nah, ini kita bisa pilih dari 220 mau dialirkan berapa voltnya. Harusnya di sini 1 ampere. Ini yang paling sering yang kita pakai di lab. Jadi mungkin kalau nanti mungkin offline kita bisa lihat bentuknya kayak gini. Nah, di sini dia bisa mengubah suatu tegangan AC ke taraf yang lain, artinya bisa diturunkan, bisa dinaikkan ya, dari 210 dijadikan 110 atau dari 210 dijadikan 5, dijadikan 12. Nah, itu bergantung pada jumlah lilitannya. Nah, prinsip kerjanya dia pakai prinsip induksi elektromagnet dan dapat bekerja pada tegangan yang bolak-balik atau AC. Nah, di sini pasti karena dia lilitan ya, untuk mengubah tegangan berarti dia punya 2 lilitan atau 2 kumparan. Jadi yang satu kumparan primer, yang satu sekunder. Kalau menurunkan berarti primernya lebih besar daripada sekundernya, kalau menaikkan berarti primernya lebih kecil daripada yang sekunder. Gitu ya. Ini udah mungkin waktu di SMA juga biasanya fisika ada tuh. Nah, di sini contoh yang lain adalah saklar atau relay tadi ya. Jadi berfungsi sebagai pemutus atau on off lah ya. Jadi ada tuasnya, ada yang bentuknya seperti tuas, ada yang pakai on off biasa, simbolnya kayak gini. Ya, bentuknya sama kayak relay. Oke, di sini dari induktor ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan.
Nama saya Abdillah Duhri, NIM 001. Tadi yang induktor variabel itu kalau nggak salah terbuat dari ferrit. Jadi yang pertanyaan saya, jadi yang membuat suatu induktor atau komponen pasif jadi variabel itu apa dari bahan bakunya, Bu? Kalau ya, jadi bahannya itu gimana maksudnya pasif atau Untuk komponen listrik yang yang seperti apa tadi? Oh, pasif ya. Ini Resist- masih Ya, yang resistor induktor kan tadi ada yang variabel juga. Nah, itu untuk jadi variabel itu berarti tergantung bahan baku. Oh, apa maksudnya bisa diubah-ubah gitu ya nilainya ya? Enggak juga. Jadi bahan, kalau bahannya ini saya belum search juga yang biasanya digunakan di variabel itu apa saja. Tapi kalau yang kita kayak lihat di resistor mungkin kurang lebih sama gitu ya. Kalau yang di resistor itu bisa jadi bahan. Jadi bahannya juga mungkin bisa jadi semua gitu ya. Bisa di tapi mungkin yang paling umum. Jadi mungkin kalau yang saya temui di sini yang untuk variabel resistor biasanya bahan ferrit, bahan intinya. Tapi mungkin nanti bisa Abdillah juga cek ya, apakah hanya ferrit atau bisa bahan yang lain. Seharusnya sih juga bisa bahan yang lain, apalagi bahan sekarang juga sudah mulai berkembang. Mungkin ini saya juga belum update, tapi yang umumnya adalah bahannya ferrit. Jadi bukan berarti hanya ferrit saja yang bisa diubah ke variabel, tapi bisa juga mungkin yang lain gitu ya. Tapi yang umum adalah ferrit. Jadi kalau bahan ini biasanya menentukan nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau ubah-ubah berarti ya bahannya berarti kita harus kasih lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya bahannya ferrit, nah ferritnya ini kita harus siapkan mungkin kalau yang dari pabriknya dia menyiapkan beberapa lilitan, jadi yang satunya range sekian dari minimum sampai maksimum. Jadi ada beberapa pilihan gitu. Jadi bukan berarti bahan ini menentukan apakah dia harus fix atau variabel, tapi bahan ini menentukan nilainya. Gitu, Abdillah. Jadi jangan dibalik ya. Jadi bisa jadi ini bahan yang lain juga bisa, tapi umumnya yang saya temui adalah bahan ferrit. Dan biasanya bisa diputar-putar kayak gini. Nah, yang diputar-putar kayak gini di dalamnya. Di dalamnya mungkin bisa jadi ada yang lain kayak misalnya variabel resistor. Itu ya, variabel resistor mungkin bisa yang berdasarkan bahan. Nah, kayak gini di dalamnya dia ada bahannya nggak cuma satu, nggak sesimpel kayak fix. Jadi di dalamnya kalau misalnya kita bicara ke industri itu, mungkin dia akan melihat bahan ini apakah bisa dijadikan range atau enggak. Pasti bentuknya pun lebih kompleks dibandingkan yang fix. Nah, kayak gini. Ini pun juga contohnya cuma satu. Pasti contohnya banyak juga ya yang variabel. Berarti Gitu ya. ada komponen yang ditambahkan untuk mendeteksi variabel. Jadi karena variabel itu kan dia bisa berubah-ubah. Jadi kita nggak cuma satu nilai. Jadi kita harus kasih nilainya lebih dari satu. Misalnya kayak ini tadi mungkin. Kayak contohnya ini nih. Nah, di sini kan dia sebenarnya hampir sama kayak variabel, cuman disediakan opsi pilihan, bukan putar. Nah, kayak gini kan dia ada pilihan 12, 18. Nah, di sini di dalamnya pasti ada selain bahan, dia juga ada lilitannya. Mungkin kalau yang 18 lilitannya sekunder dan primernya berbeda dengan yang 12. Gitu. Jadi bukan tambahan komponen juga ya, istilahnya variasinya gitu, Abdillah. Itu, terima kasih. Gitu ya. Jadi mungkin bisa nanti dicek lagi, mungkin inti variabelnya untuk yang induktor apa saja mungkin selain ferrit, gitu ya. Jadi intinya kalau bahan itu menentukan nilainya, jadi bukan apakah dia bisa variabel atau enggak, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ini ke dioda. Ini tinggal 8 menit. Nanti kalau misalnya terputus tiba-tiba, saya mohon maaf ya 3 menit. Nanti mungkin sedikit agak cepat karena nanti dioda kita bahas tersendiri. Jadi dioda ini bahannya semikonduktor. Jadi dia menggabungkan dua jenis anoda dan katoda digabung gitu. Jadi makanya ada yang PN dan NP.
Jadi nanti ada pembahasan tersendiri di belakang karena memang dioda ini karakteristiknya unik dan umumnya macam-macam, bergantung jenis juga, ada yang dari germanium, silikon, selenium, zener, dan LED. Zener ini pun nanti akan ada pembahasan tersendiri karena dia punya karakteristik yang unik. Tapi fungsi intinya dari dioda adalah sebagai penyearah gelombang AC. Jadi mengubah gelombang AC yang bolak-balik jadi DC. Jadi kalau misalnya kita butuh dari arus AC diubah ke DC, kita pakai dioda ini, gitu ya. Nanti jenisnya bisa macam-macam di belakang. Oke, lanjut kita ke transistor. Transistor ini termasuk komponen aktif karena dibangun juga dari dioda ya, dari semikonduktor tipe P dan N. Nanti kakinya 3 seperti ini. Dia kenapa aktif? Karena kita nggak bisa ukur apapun, nilainya pun nggak bisa pakai multimeter kalau dia nggak dialirin arus. Dan nanti di sini akan ada pembahasan lebih lanjut juga di akhir ya, ada yang untuk penguat kolektor, penguat base, penguat emitor, karena nanti fungsinya di sini sebagai penguat biasanya, atau juga bisa sebagai penyambung sama pemutus sirkuit, atau bisa juga stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau fungsi lainnya. Tapi biasanya fungsi yang utama adalah penguat. Nanti makanya di akhir ya ada penguat dari transistor. Tipenya dia biasanya ada 2, NPN dan PNP. Jadi nanti bergantung sama gabungan semikonduktornya. Kalau P ya berarti basisnya P, N, P, kemudian kalau NPN ya N dulu, P baru N. Nanti dia punya 3 kaki. Biasanya nanti kita harus lihat dulu yang tengah ini adalah yang base. Nah ini harus hati-hati juga nanti karena dia punya input dan output gitu ya. Kalau yang sebagai kolektor berarti yang sini, yang kaki yang pertama. Jadi biasanya ini hampir setengah cembung. Kita lihat dari yang lurus di sini, belakangnya ini cembung. Ini ya, kayak gini bentuknya. Nah yang dari lurus ini adalah emitor, tengah adalah basis, yang kanan sendiri adalah kolektor. Jadi jangan sampai terbalik. Nanti ada sambungannya kok ya. Ini saya intro dulu. Kemudian di sini ada rectifier, jadi SCR atau juga tiristor gitu ya, pengembangan dari transistor juga. Jadi ini bisa digunakan sebagai saklar. Jadi untuk menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. Jadi kalau misalnya diberi arah ke katoda gini ya, jadi positifnya yang harus diberi tegangan. Jadi ini juga beberapa mungkin digunakan juga di rangkaian. Nanti mungkin contohnya bisa di-search lebih lanjut ya. Nah, saya skip dulu, takut tiba-tiba terputus, kurang 10 menit ya. Nanti untuk pertanyaan juga. Dan selanjutnya ada transducer. Transducer ini yang paling sering kita nanti gunakan, mungkin untuk sensor dan seterusnya kalian harus kenal ada namanya istilah transducer. Jadi transducer ini fungsinya untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Jadi besaran fisik ini besaran apapun. Bisa jadi suhu, bisa jadi suara. Nah, ini diubah ke besaran listrik. Jadi ini